Sidang lanjutan terkait kasus pembunuhan Brigadir J pun makin kesini kian memanas. Di tengah kasus, sejumlah isu miring pun mulai bermunculan, termasuk isu perselingkuhan antar putri. Dengan Kuatma'ruf sebagai sopir keluarga mantan Kadif itu, belakangan santer terdengar jika keduanya diam-diam memiliki hubungan spesial. Bahkan beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan Putri dan Kuat naik ke lift berdua ke lantai 3 rumah Sambo. Hal itu pun makin memperkuat adanya hubungan terlarang keduanya. Tak hanya itu, beredar pula sebuah video yang diunggah pada media sosial YouTube yang bernarasikan bahwa majelis hakim mengetahui chat mesra di antara Putri dan Kuat. Untuk mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan, maka dilakukanlah cek fakta dan kesesuaian antara judul, sampul, dan narasi yang terkandung. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata tidak ada satupun informasi yang menjelaskan mengenai terbongkarnya isi chat antara Putri dan Kuatma'ruf. Dalam video itu, justru berisi pernyataan istri Sambo yang kekeh dirinya diperkosa oleh mendiang Brigadir J. Mengenai hubungan antara Putri Chandrawati dan Kuatma'ruf serta Brigadir J hingga kini masih terus digali melalui sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua terus berupaya mempengaruhi majelis hakim agar mendapatkan vonis seringan mungkin dengan menghadirkan saksi meringankan ke ruang sidang. Pada sidang Senin 2 Januari 2023 ini, terdakwa Kuatma'ruf menghadirkan saksi meringankan seorang ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan dari Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Di hadapan majelis hakim, Muhammad Arif Setiawan menyatakan hasil pelacak kebohongan atau lie detector bukan termasuk alat bukti dan menyebutnya hanya sebagai salah satu instrumen untuk penyidikan kasus. Sebelumnya, dalam 2 kali tes poligraf yang dijalani, Kuatma'ruf sekali terindikasi bohong dan sekali terindikasi jujur. Sementara itu, Ricky Rizal menghadirkan seorang ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia, Nathanael Eldaus J. Sumampo. Pada sidang sebelumnya, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah 2 kali menghadirkan ahli hukum pidana sebagai saksi meringankan ke ruang sidang. Salah satu saksi meringankan yang dihadirkan pihak Ferdi Sambo, Elwil Daniel, ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Padang, juga menyebut hasil tes poligraf tak bisa jadi alat bukti yang sah jika para terdakwa menjalani pemeriksaan dalam kondisi tidak sesuai prosedur. Sebelumnya, dari hasil poligraf, baik Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati mendapat nilai minus, yakni terdeteksi tidak jujur atau berbohong. Sementara itu, dalam upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman, pihak Richard Eliezer menghadirkan saksi meringankan dengan latar belakang keahlian yang beragam, termasuk diantaranya psikolog klinis, ahli etika filsafat moral, juga ahli psikologi forensik. Di hadapan majelis hakim, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai Richard Eliezer kemungkinan mendapat hukuman separuh dari pertanggungjawaban karena mendapat tekanan atas perintah Ferdi Sambo dalam tindak pidana yang menjeratnya. Diketahui, Ferdi Sambo sempat menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ferdi Sambo menggugat kedua petinggi negara itu karena tidak terima dipecat dari Polri. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke PT UN Jakarta dan terdaftar pada Kamis 29 Desember. Keterangan tersebut tertera di laman resmi PT UN Jakarta dan telah registrasi dengan nomor 476. Dalam gugatannya, Ferdi Sambo mengajukan 4 permohonan kepada majelis hakim, diantaranya pertama mengabulkan semua tuntutannya, yang kedua meminta PT UN membatalkan atau menyatakan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September sebagai kebijakan tidak sah. Ketiga, memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Terakhir, keempat, Ferdi Sambo meminta PT UN menghukum Jokowi dan Jenderal Listio Sigit secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Ferdi Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perihal pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan Ferdi Sambo ke PT UN Jakarta itu mendapat respon dari Polri pada Kamis 29 Desember 2022. Kadif Humas Polri Irjen Pol Teddy Prasetyo mengatakan, gugatan itu merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Prinsipnya, Polri akan menghadapi gugatan itu dan menghargai hak konstitusional setiap warga negara. Menilik Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta, gugatan Ferdi Sambo itu terdaftar dengan nomor registrasi 476-G-2022-PT UN Jakarta. Dalam SIPP